Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos, edisi kilas pemberitaan di portal berita online di kairos.co pada Jumat 3 Maret 2023. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. HKBP Volker Jakarta Utara semakin memantapkan diri untuk menjadi salah satu resort di HKBP. Hal ini ditandai dengan upaya persiapan yang dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Resort sejak dilantik hari Minggu 26 Februari yang lalu. Panitia Persiapan Resort mengadakan audiensi sekaligus meminta masukan dan instruksi seputar kelengkapan pemenuhan syarat menjadi resort di HKBP. Panitia melaporkan terlaksananya pelantikan panitia serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan HKBP Volker menjadi resort. Hal ini telah dirancang dan didambakan warga jemaat bahkan hingga beberapa tahun ini. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik menyampaikan berbagai masukan dan instruksi seputar pemenuhan persyaratan menjadi resort. Preses Bernard Manik meminta panitia segera mempersiapkan pendirian pos pelayanan sebagai persyaratan utama, mempersiapkan rumah dinas dan kantor pendeta resort, serta berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya. Preses Bernard Manik juga meminta HKBP Volker memenuhi target presentasi kewajiban sentralisasi keuangan dan selanjutnya menunggu hasil verifikasi kelayakan menjadi resort dari HKBP. Kita beralih ke berita selanjutnya. Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar meletakkan batu pertama pembangunan lapangan sepak bola HKBP di Seminarium Sipoholon pada Kamis 2 Maret 2023. Peletakan batu pertama merupakan rangkaian awal dimulainya pembangunan lapangan sepak bola milik HKBP yang akan menjadi pusat pelaksanaan kegiatan olahraga, utamanya sepak bola dan atletik sebagai bagian upaya HKBP membangun generasi muda yang sehat, beriman, dan sportif. Epurus HKBP meletakkan batu pertama dihadiri pimpinan HKBP lainnya, para preses, kepala biro dan staf kantor pusat HKBP, serta Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan dan rombongan. Menurut informasi yang diperoleh newkairos.co, pembangunan lapangan sepak bola HKBP di Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara ditaksir berbiaya 2,4 miliar. Lapangan ini berada tepat di belakang Nomensen Christian Center dan berjarak sekitar 200 meter menuju rumah doa. Lapangan sepak bola akan dilengkapi fasilitas tribun, ruang ganti, toilet pemain dan penonton, area parkir, ruang hijau, dan sprint track 100 meter. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah perusahaan di Inggris yang ikut serta dalam sebuah penelitian menemukan fakta bahwa bekerja 4 hari dalam seminggu membuat karyawan bekerja lebih produktif. Dirilis dari kelompok kampanye 4 Days Week Global sebagaimana dilansir dari 4dayweek.com dengan melibatkan 3.000 karyawan dari 60 lebih perusahaan. Para karyawan dan perusahaan yang ikut serta dalam penelitian itu dan tidak mengalami penurunan upah meski hanya bekerja 4 hari dalam seminggu. Bukan hanya itu saja, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sejumlah 71% karyawan melaporkan tingkat kelelahan yang lebih rendah dibanding sebelumnya, dan sejumlah 39% mengungkapkan bahwa tingkat stresnya jauh berkurang. Selain itu, kesehatan mental dan fisik karyawan pun semakin terjaga, bahkan mereka mendapatkan keseimbangan hidup dan kerja yang lebih baik. Dengan bekerja selama 4 hari dalam seminggu, mereka mendapatkan istirahat yang cukup, lebih bahagia karena bisa menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman, serta kinerja pun jauh lebih baik. Direktur 4 Day Week Campaign, Joe Riley, mengungkapkan hasil penelitian yang melibatkan Universitas Cambridge dan Boston College dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan di Inggris termasuk di seluruh dunia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Evangelis dan Pokja Marturia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berbenah dalam meningkatkan pelayanan menuju profesionalisme. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik didampingi Kabid Marturia, Pendeta Advent Leonard Nababan, memimpin serta memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan pengurus Evangelis dan Pokja Marturia dalam mendiskusikan program pelayanan prioritas dan unggulan serta upaya pembinaan bagi para evangelis dan anggota Pokja menuju profesionalisme dalam pelayanan. Salah satu agenda yang direncanakan dalam waktu dekat adalah pembinaan dan pembangunan kapasitas dalam nuansa retreat pada bulan April yang akan datang. Preses Bernard Manik menyampaikan dukungan dan memberi motivasi agar para evangelis dan anggota Pokja Marturia semakin memberi diri untuk melayani.
Ia juga berharap agar mereka tetap berupaya membekali diri dengan berbagi ilmu, sikap, dan membangun komitmen penuh untuk melayani utamanya bagi pelayan kaum marginal dan outreach di wilayah pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sementara itu, Kabid Marturia Pendeta Advent Leonard Nababan menyampaikan bahwa sangat diperlukan koordinasi dan sinergitas dalam pelayanan di Marturia. Bidang pelayanan Marturia yang beragam adalah satu kesatuan dalam mewartakan misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Demikian reportase Kairos edisi kilas pemberitaan di portal berita online newkairos.co. Kami mengajak Anda untuk membaca dan mengikuti berbagai pemberitaan beragam dan terupdate melalui portal berita online newkairos.co. Kami juga mengajak Anda untuk mengirimkan berbagai informasi pelayanan Anda untuk selanjutnya ditayangkan baik melalui portal berita online newkairos.co atau di kanal YouTube kesayangan Anda, New Kairos TV Official. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.